Ya, sebelum melanjutkan dialog hari ini, rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Dodi, silahkan. Ya baik, terima kasih Poppy dan juga pemirsa. Langsung saja kita lihat PSBB DKI bagaimana geliat ekonomi. Kita mulai dari DKI PSBB lagi. Ini adalah sektor-sektor pemirsa yang boleh beroperasi pada saat PSBB. Yang pertama adalah instansi pemerintah pusat dan daerah, kemudian kantor perwakilan diplomatik, kemudian ada juga organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak di sektor kebencanaan dan BUMN serta BUMD. Kemudian ini juga 11 sektor, pelaku usaha di 11 sektor ya. Yang pertama di sektor kesehatan, kemudian bahan pangan atau makanan dan minuman, kemudian juga energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari. Kemudian kita juga bisa lihat beberapa poin terakhir, diantaranya adalah perusahaan ini diharuskan untuk menutup kantor atau work from home. Kemudian untuk pusat perbelanjaan atau mal tetap buka, akan tetapi hanya untuk toko-toko kebutuhan pokok saja. Kemudian restoran dan toko obat tetap buka, hanya boleh melayani take away. Dan yang terakhir, tempat wisata ditutup. Lalu kita lihat ini bagaimana reaksi pasar tadi pagi ya terhadap keputusan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi IHSG pagi tadi dibuka di angka 5.067,98. Tapi kemudian 1,5 jam setelah dibuka terjadi penurunan cukup signifikan 5% ke angka 4.892. Maka dengan demikian dilakukan trading halt. Dan setelah kembali dibuka, angkanya juga masih tetap turun, pemirsa 4.888,5 itu pada 11 lebih 10. Di 11.30 angkanya 4.898,1, kemudian 13.50 4.901,3 dan terakhir IHSG hari ini ditutup di angka 4.891,46 atau turun 5,01%. Dan ini adalah sektor-sektor yang terdampak, begitu yang paling dalam tentu saja adalah sektor keuangan 5,94%, kemudian aneka industri 5,9%, industri dasar 5,62%, manufaktur 5,02%, kemudian ada perkebunan, pertambangan, barang konsumsi, infrastruktur, perdagangan, dan juga properti. Selanjutnya kita boleh tengok PDB dan PDRB. Nah ini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia secara spasial kuartal 2 2020 year on year. Pulau Jawa memang paling drop ya dengan 6,69%. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara juga turun 6,29%. Kemudian Kalimantan 4,35% negatif. Tentu saja kemudian Sumatera 3,01%, Sulawesi 2,76%. Hanya Maluku dan Papua saja yang masih bertumbuh yaitu di angka 2,36%. Nah ini kita lihat khusus untuk PDRB DKI Jakarta saja pemirsa. Memang ini datanya dari kuartal 1 2018, tapi mungkin kita boleh cermati dari kuartal 1 2020 saja. Yang memang secara kuartal per kuartal ini juga sudah mengalami penurunan 0,56%. Maka dengan demikian secara year on year juga turun di angka 5,06%. Nah di kuartal 2 2020 ini makin drastis penurunannya mencapai 11,38%. Year on year-nya juga 8,22% turun. Nah ini kita juga boleh melihat sektor-sektor yang terdampak ya laju PDRB lapangan usaha untuk di DKI Jakarta kuartal 2 2020 secara year on year. Ini adalah sektor-sektor yang masih tumbuh cukup signifikan atau 2 digit pertumbuhannya adalah Infocom 12,71%. Kemudian jasa kesehatan dan kegiatan sosial 9,65%, jasa pendidikan 0,89% dan jasa keuangan 0,8%. Kemudian kita simak juga ini beberapa sektor yang terkoreksi tapi masih 1 digit ya. Yang paling minim koreksi adalah di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan hanya 0,28%. Disusul kemudian ada real estate 0,56%, pengadaan air 1,77%, jasa perusahaan 7,32%, pertambangan dan penggalian 9,66% dan kemudian konstruksi 9,79%. Kita juga boleh lihat juga ini adalah sektor-sektor yang dropnya atau turunnya itu 2 digit. Jasa lainnya 10, kemudian ada pengadaan listrik dan gas, ada administrasi pemerintahan, perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, dan yang paling drop ya, ini adalah penyediaan akomodasi dan juga makanan dan minuman sebesar 34,81%. Ya, demikian data-data yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Poppy Zaidra.
Baik, terima kasih Dodi untuk informasinya. Saya lanjutkan perbincangan bersama dengan Ibu Sinta, Pak Raden dan juga Pak Faisal. Ibu Sinta tadi dari komite sendiri sudah menyebutkan bahwa saat ini sedang dilakukan koordinasi antara Pemda, pemerintah pusat untuk mencari solusi-solusi terbaik begitu terkait dengan hal ini. Apa yang paling diharapkan oleh pelaku usaha dalam kondisi pandemi yang uncertainty ini? Ya, saya rasa pertama-tama kita mesti melihat ya, perlu dievaluasi sebenarnya ini apa yang terjadi dari segi situasi COVID saat ini. Karena memang kalau kita lihat klaster-klaster yang ada di perkantoran, kami melihat bahwa sebenarnya dari segi pelaku usaha, perkantoran, pabrik itu sebenarnya cukup ketat dalam pelaksanaan protokol kesehatannya gitu. Tapi kelihatannya ini banyak terjadi di luar lingkungan kantor sendiri, misalnya transportasi massal, misalnya di komunitas-komunitas di luar, kegiatan-kegiatan di luar gitu. Nah ini yang masyarakat luas yang tidak bisa dikontrol langsung gitu. Jadi kalau sebenarnya di dalam satu perkantoran atau pabrik itu protokolnya kan clear dan itu bisa langsung kita bantu supervisi ya. Jadi penanganannya sangat clear, malah kita malah memberikan sanksi bagi mereka yang tidak mengikuti di dalam rangkup usaha. Tapi kalau di luar itu memang itu ranahnya pemerintah untuk bisa lebih menekankan ya pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan itu, dan memang kami melihat bahwa banyak masyarakat yang memang tadi yang kata Pak Raden 3M-nya itu, terutama penggunaan masker saja yang dasar, kami melihat memang masih banyak yang tidak menggunakan secara disiplin gitu. Jadi ini mungkin yang harus dilihat, apapun nantinya kita harus melihat solusi yang dicapai ini harus bisa yang efektif, sehingga jangan kita kemudian mengulangi lagi kesalahan kenapa selama ini tidak bisa mencapai hasil yang kita harapkan gitu. Jadi saya rasa itu harus apapun solusinya itu harus efektif dalam pengendalian COVID-nya, itu satu. Kedua, kami melihat memang bagaimana seminim mungkin dampaknya kepada ekonomi. Kami yakin pasti akan ada dampaknya, apapun nanti solusinya. Tapi dicoba untuk ditekan untuk dampaknya jangan terlalu besar. Nah, kalau kami lihat sekarang, sebenarnya ini baru mau mulai nih. Kalau kita lihat Poppy ya, jadi ini roda perekonomian baru mulai, demand baru perlahan-lahan muncul, baik itu dalam negeri juga realisasi stimulus sudah mulai jalan, ya kan? Kalau kita lihat kemarin dengan subsidi gaji untuk naikkan daya beli, kenapa? Karena supaya mereka mulai konsumsi, ini baru perlahan-lahan. Kemudian untuk demand global juga ya, ini juga baru perlahan-lahan mulai kembali gitu. Jadi jangan sampai upaya yang sudah begitu sulit dicapai ini akan sia-sia gitu. Makanya kami mengharapkan dengan 11 sektor tadi yang dikecualikan itu benar-benar bisa diterapkan juga ya, bahwa terutama yang berproduksi ya, seperti yang sudah bisa produksi untuk ekspor kan demand ekspornya sudah ada, itu nggak bisa berhenti gitu, dia harus terus berjalan. Bahwa itu harus dipastikan jangan sampai kita kehilangan demand yang sudah ada. Nah ini yang mungkin harus menjadi perhatian pemerintah, bagaimana bisa diperhatikan area-area yang bisa menghasilkan yang sudah berproduksi ini bisa terus dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga, kita mesti mungkin lebih spesifik untuk insentif-insentif sektoral gitu. Jadi mungkin kita nggak bisa juga bicara hanya global total ya, tapi juga sektoral masing-masing. Jadi yang tadi dikatakan contohnya Pak Raden bilang soal hotel. Hotel ini sekarang yang paling terdampak, okupansinya sangat rendah, banyak yang sudah tutup, ya kan? Nah, apakah hotel bisa dimanfaatkan? Kami sebenarnya sudah mengusulkan kalau untuk hotel contohnya, kasihlah pemerintah dukungan misalnya stimulus untuk okupansi hotel gitu. Jadi ada subsidi untuk okupansi hotel. Ini dengan demikian bisa membantu juga hotel-hotel yang selama ini sudah tidak bisa beroperasi baik ya. Jadi ini gimana caranya hal-hal yang sangat spesifik ini bisa diterapkan untuk industri manufaktur misalnya. Apa hal-hal spesifik yang dibutuhkan untuk bisa mereka paling tidak bertahan. Nah, jadi dalam kondisi ini juga harus sekaligus dilihat insentif untuk masing-masing sektor yang ada dan realisasinya sendiri gitu. Jadi memang kembali lagi stimulus itu sudah baik yang sudah disampaikan pemerintah, tapi kan memang realisasinya ini yang masih
banyak juga kendala-kendala. Nah, ini harus terus bisa dilancarkan. Dan yang mungkin yang paling penting terakhir juga yang tadi saya sampaikan, ini kita nih komando nih harus jelas gitu ya. Memang kami tahu kalau keputusan PSBB itu dari wilayah, jadi dari Pemda. Tapi kan pemerintah pusat juga harus berperan. Jadi kalau yang tadi dikatakan koordinasi ini, kami ini harus jelas. Informasi yang kami dapatkan ini harus konsisten dan jelas. Karena jangan membingungkan apa yang bisa jalan, apa yang tidak bisa jalan. Kemudian kami sudah alami waktu dulu PSBB itu. Misalnya dibuatkan satu pedoman, oke pelaksanaannya seperti ini. Tapi dalam kenyataannya ada juga yang menyalahgunakan wewenang. Sehingga ada yang sebenarnya sudah mengikuti, tapi karena ada dicari-cari kesalahannya sehingga untuk mendapatkan sanksi. Jadi ini juga harus berhati-hati dalam penerapan apapun nantinya aturan main yang akan dilaksanakan. Itu janganlah kemudian disalahgunakan gitu. Karena kondisi ini sudah sangat sulit, kita harus bersama-sama mencari solusi yang bisa bermanfaat untuk semua gitu. Jadi jangan kemudian mengambil kesempatan dalam situasi yang sudah sangat terpuruk ini gitu. Jadi kami melihat memang banyak hal-hal seperti ini. Jadi wewenang yang disalahgunakan, kemudian power abuse yang kami katakan itu kadang-kadang masih suka terjadi gitu loh. Walaupun dalam situasi seperti ini. Ini yang kami mau tekankan pentingnya buat kami pelaku usaha yang saat ini masih mencoba untuk survive atau bertahan menghadapi situasi COVID-19 ini. Baik, saya ke Pak Raden dulu untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh pelaku usaha. Ya, halo. Ya, silakan Pak Raden. Jadi memang kalau kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Bu Sinta itu, kita mencoba melakukan itu semua. Jadi contohnya tadi kami sebutkan, sekaligus juga memang akan menolong hotel-hotel bintang 2, bintang 3 dulu. Mungkin kalau ada yang sanggup ke bintang 4, ke bintang 5 juga mungkin ya. Bahwa tadi kalau yang OTG umumnya yang di Jakarta atau di tempat lain sekarang pemerintah membuka kesempatan karena memang di berbagai daerah tentu wisma atletnya nggak punya. Jadi kemungkinan besar ini kita akan katakan di 8 daerah yang terkena COVID agak besar ini, maka akan dibuka PSBB, bukan PSBB-nya, tapi tadi itu kalau dia OTG itu, kita bisa masukkan ke hotel bintang 2, bintang 3 duluan, atau kalau ada bintang 4 gitu. Jadi itu bagian daripada apa yang sekaligus membantu hotel-hotel tadi. Mengenai tadi itu memang tidak ada yang sempurna, belum sempurna apa yang dilakukan oleh pemerintah. Fokusnya dari awal adalah membantu yang paling miskin, yang membantu yang paling di bawah itu. Jadi fokusnya kita melakukan bantuan sosial. Belum pernah ada semasif ini bantuan sosial yang diberikan kepada lebih dari 110 juta orang sekarang, bahkan lebih ini. Jadi ini adalah unprecedented, ini extraordinary, belum pernah kita melakukan ini dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan ini bisa terjadi hampir setahun nanti terus-menerus diberikan ini. Tentu nanti ke dunia usaha sudah ada yang dilakukan, mungkin belum sempurna, tapi kita akan terus menyempurnakannya. Kita berkomunikasi dengan teman-teman dunia usaha dan juga Kadin maupun Apindo, untuk mencoba memperbaiki ini dari waktu ke waktu, dan pemerintah sangat terbuka sekali untuk mendengarkan saran-saran ini, dan terus kita akan perbaiki tadi insentifkah namanya, apakah bantuan kepada dunia usaha melalui perbankan. Nah, kita akan bantu sebaik mungkin dengan sekuat tenaga, karena memang seluruhnya ini perlu bantuan dalam situasi sekarang ini. Tetapi yang penting juga mungkin yang kita himbau bahwa partisipasi dari masyarakat luas sangat penting sekali. Jadi misalkan yang kami katakan tadi, kalau yang melakukan, yang memakai 3M itu kan itu semua dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Harus ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak untuk kepentingan sendiri sebetulnya. Kepentingan keluarganya, kepentingan saudara-saudaranya, kepentingan teman-temannya. Itu nggak bisa dipaksa.
Nah, sekarang ini kita tetap menghimbau, tapi akan ada sedikit dorongan di situ. Itu yang kita sebutkan dengan operasi justisia itu. Karena memang kelihatannya harus ada dorongan-dorongan tersendiri supaya masyarakat kita mau lebih disiplin lagi. Nah, itu perlu dukungan dari kita semua. Kita saling mengingatkan di satu keluarga, di satu komunitas, di satu tempat pekerjaan, untuk kita lebih disiplin menjaga diri kita sendiri dan menjaga saudara-saudara kita. Oke, baik. Saya ke Pak Faisal sebelum kita jeda. Bulan-bulan ini kan sebenarnya sangat krusial begitu ekonomi di Indonesia, yang tadi Bu Sinta juga sempat bilang bahwa kita sudah mulai bergeliat kembali. Ada beberapa sektor yang cukup resilient. Salah satunya mungkin industri sawit yang sempat kita bahas juga waktu itu. Tapi seberapa besar bahwa rem darurat DKI Jakarta ini bisa sangat berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi, dan seberapa resilient negara mampu untuk bertahan dalam rentang waktu tertentu? Ya, yang jelas kalau restriksinya makin ketat, dampaknya bagi ekonomi juga makin besar dalam jangka pendek setidaknya. Nah, jadi peran dari, kalau seandainya PSBB diberlakukan ya, dan akan diberlakukan di DKI Jakarta, nah ini dampaknya ada dampak langsung ya terhadap perekonomian di DKI dan tidak langsung juga ke daerah-daerah yang lain, karena mengingat DKI Jakarta ini kan dia juga fungsinya ada pelayanan atau hubungannya dengan daerah-daerah lain karena dia ibu kota ya, pusat administrasi dan sebagainya. Nah, jadi saya rasa memang kalau diberlakukan di Jakarta, dampaknya terhadap ekonomi lumayan signifikan, walaupun secara nasional mungkin ini tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap prediksi dari sisi makro ya, pertumbuhan ekonomi. Kalau tanpa PSBB kita prediksikan untuk kuartal 3 saja ini ya, walaupun kuartal 3 ini kalau kita kaitkan dengan pemberlakuan PSBB kan hanya di kurang dari 1 bulan terakhir lah, dari 3 bulan. Nah, itu tanpa ada PSBB kita prediksikan di kisaran minus 2% kontraksinya di kuartal 3. Nah, tapi dengan adanya PSBB ini bisa lebih besar daripada minus 2% gitu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali diskusi kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.